Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah, NIM 200210110109, peserta mata kuliah PLP kelas G. Kepada yang terhormat Bapak Edi Wiharjo SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengenalan Lingkungan Persekolahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada kegiatan PLP yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso. Sebelum saya memaparkan hasil observasi saya akan menampilkan latar belakang dari kegiatan ini, yakni pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa. Saat ini, pemerintah tidak henti-hentinya berusaha untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sekolah, sebagai wadah untuk menyalurkan pendidikan, telah menjadi aspek utama yang harus diperbaiki setiap waktu. Adapun komponen yang senantiasa diperbaiki secara umum adalah sarana dan prasarana serta kurikulum. Perubahan kurikulum dalam pendidikan di Indonesia terjadi sejak tahun 2013. Indonesia mengalami perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah KTSP menjadi kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan istilah K13. SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso telah menerapkan kurikulum 2013, baik edisi lama maupun edisi revisi. Dengan diadakannya observasi melalui kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso, diharapkan mahasiswa calon guru memiliki gambaran dan wawasan umum mengenai keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia yang meliputi penerapan kurikulum 2013 di SMA, khususnya dalam proses pembelajaran matematika. Untuk pokok pembahasan pada presentasi ini adalah yang pertama, visi dan misi SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang ketiga, struktur dan tata kerja. Yang keempat, peraturan dan tata tertib. Yang kelima, praktik kebiasaan positif. Yang keenam, kegiatan seremonial formal. Yang ketujuh, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, program tahunan, program semester, dan pekan efektif. Yang kesembilan, silabus, RPP, dan kelengkapannya. Yang kesepuluh, media dan alat pembelajaran. Yang kesebelas, sistem evaluasi. Dan yang terakhir adalah persiapan dan pengalaman SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso ketika pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan. Praktikum mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan ini dilaksanakan melalui kegiatan observasi yang dilakukan sebanyak 3 kali, yakni hari Jumat tanggal 24 September 2021, Jumat 1 Oktober 2021, dan hari Rabu 13 Oktober 2021, pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk lokasi di SMA Negeri 1 Tenggarang, Bondowoso, yang berlokasi di Jalan Raya Situbondo, nomor 96, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah visi dan misi. Untuk visi SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso yakni berkarakter, berprestasi, dan kompetitif. Untuk misi SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso yang pertama, mengimplementasikan pembiasaan bernilai religi, mengimplementasikan pembiasaan literasi. Yang ketiga, mengimplementasikan pembiasaan hidup sehat dan ramah lingkungan. Yang keempat, mengembangkan life skill dalam menghadapi tantangan global. Yang kelima, meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui kegiatan PKG dan PKB. Yang ketujuh, mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang kedelapan, mengimplementasikan pendekatan STEM dan STEAM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kesembilan, meningkatkan capaian prestasi akademik. Yang kesepuluh, meningkatkan capaian prestasi non-akademik.
Yang ke-11, meningkatkan persentase jumlah lulusan yang diterima di PTN. Yang ke-12, mengikut sertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam berbagai ajang perlombaan. Yang ke-13, mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai ajang perlombaan. Yang terakhir ada mengembangkan IPTEK dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Baik, untuk selanjutnya adalah karakter peserta didik di SMA Negeri 1 Tenggarang. Karakteristik dari masing-masing peserta didik di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso memiliki berbagai perbedaan yang bermacam-macam. Hal ini disebabkan karena SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso adalah sekolah semi perkotaan yang sebagian besar peserta didiknya berasal dari pedesaan. Faktor lainnya adalah dari segi ekonomi. Masing-masing orang tua siswa juga bermacam-macam. Ada yang mampu, cukup mampu, dan ada yang kurang mampu. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam jenis pekerjaan orang tua. Ada yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri, pegawai pemerintah, ataupun pegawai swasta. Selain itu juga ada yang memiliki pekerjaan seperti petani, peternak, dan pekerja lainnya. Sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi peserta didik untuk belajar di sekolah, bergaul, maupun bersikap sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik. Untuk selanjutnya adalah pembahasan terkait struktur dan tata kerja. Struktur dan tata kerja SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso dikepalai oleh Bapak Dr. Andes Haji Bambang Subiantoro. Lalu untuk Wakakurikulum dijabat oleh Ibu Nurul Amanah, Wakakesiswaan dijabat oleh Bapak Muzani Muiz, Wakasarana dan Prasarana dijabat oleh Bapak Hoirul Rohman, dan Wakahumas dijabat oleh Ibu Ika Wijayanti. Baik, untuk selanjutnya terkait peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso. Peraturan dan tata tertib SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso dikelompokkan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah hal kehadiran ke sekolah. Siswa masuk kelas jam 6.45, kecuali hari Jumat, yakni pukul 6.30. Seluruh siswa wajib hadir 5 menit sebelum jam masuk sekolah. Siswa yang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk, melainkan harus melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada guru piket. Untuk kelompok yang kedua, yakni terkait kewajiban siswa. Siswa berkewajiban untuk taat, hormat, dan santun kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah, berseragam dan menggunakan atribut sesuai ketentuan, dan mengikuti pelajaran dengan baik dan proaktif, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk hal yang ketiga terkait larangan untuk siswa. Siswa dilarang untuk meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung, kecuali mendapat izin dari guru piket atau kepala sekolah. Melakukan pemalsuan surat izin, surat dispen, surat edaran, surat keterangan, rapot, atau laporan penting lainnya. Berpenampilan tidak sesuai ketentuan. Merusak fasilitas sekolah. Bersikap atau melakukan tindakan yang tidak baik, diantaranya berucap tidak santun, kemudian memfitnah, dan membawa barang-barang terlarang. Untuk selanjutnya terkait hal pakaian. Untuk hari Senin dan Selasa, siswa diwajibkan berseragam putih abu-abu. Untuk Rabu dan Kamis, diwajibkan berseragam batik alma mater. Dan kemudian hari Jumat, siswa diwajibkan untuk memakai seragam pramuka. Untuk jas alma mater, dipakai setiap hari Senin dan hari besar nasional atau hari tertentu yang ditetapkan oleh sekolah. Untuk sepatu berjenis sepatu pantofel. Untuk selanjutnya adalah praktik kebiasaan positif. Praktik kebiasaan positif yang rutin dilakukan oleh murid dan juga para guru. Yang pertama adalah budaya literasi. Budaya literasi merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap pagi, di mana seluruh peserta didik melakukan kegiatan literasi selama 15 menit sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian, peserta didik diminta untuk menuliskan kesimpulan dari bahan bacaan di jurnal literasi.
Untuk yang kedua adalah sholat zuhur berjamaah. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah yang beragama Muslim untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di masjid. Untuk yang ketiga adalah membaca Quran Surat Yasin. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 6.30, di mana kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik dengan dipimpin oleh salah satu siswa yang bertugas membaca dengan mic informasi di ruang informasi, sehingga pembacaan Quran Surat Yasin dapat didengar oleh seluruh warga sekolah. Kemudian ada Jumat berinfak. Kegiatan ini berupa penyisihan sedikit uang saku dari seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan yang dikumpulkan guna melatih rasa peduli peserta didik yang nantinya uang tersebut dikelola untuk disumbangkan ke masjid atau membantu orang yang membutuhkan. Yang terakhir adalah budaya 5S, yakni senyum, salam, sopan, santun, sapa merupakan praktik kebiasaan yang wajib diterapkan di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso, baik sesama siswa, sesama guru, maupun antara siswa dan guru. Untuk selanjutnya adalah kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yang rutin dilakukan oleh warga sekolah SMA Negeri 1 Tenggarang adalah kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh para guru dan siswa setiap hari Senin. Biasanya upacara ini diawasi oleh kepengurusan anggota UKS. Karena banyaknya peserta upacara yang pingsan karena memiliki masalah kesehatan. Kemudian kegiatan seremonial formal lainnya yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan rutin tahunan seperti kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Selain dilaksanakan upacara kegiatan ini, biasanya juga dimeriahkan oleh berbagai lomba yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan bakat siswa dalam pembelajaran daring yang diakibatkan oleh global pandemi COVID-19. Kegiatan seremonial formal ini dilaksanakan secara virtual. Walaupun begitu, hal ini tidak sedikit pun mengurangi semangat siswa dan eksistensi dari kegiatan ini. Untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, semuanya ada di SMA Negeri 1 Tenggarang. Hal ini bertujuan untuk menampung semua bakat dan minat para siswa SMA Negeri 1 Tenggarang. Yang pertama ada kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang bersifat mengikat. Artinya, peserta yang tergabung dalam kegiatan ini telah melalui proses seleksi, dan anak-anak yang terpilih dianggap berkompeten akan mengikuti pembinaan rutin. Kegiatan ini merupakan pembinaan khusus yang dipersiapkan oleh guru untuk peserta didik mengikuti lomba mewakili sekolah di ajang olimpiade baik tingkat kabupaten, nasional, maupun internasional. Dalam kegiatan ini telah dibentuk tim-tim pengajar khusus dari guru-guru yang ahli di bidangnya. Bidang-bidang yang ada dalam kegiatan kokurikuler ini salah satunya ada matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, astronomi, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Untuk kegiatan pengembangan bakat di bidang non-akademik juga tersedia banyak sekali. Di antaranya bola basket, bela diri, bulu tangkis, jurnalistik, marching band, musik, hadrah, ketakwaan, PMR, pramuka, tari, teater, fotografi, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya adalah kegiatan double track. Kegiatan ini merupakan proses pembekalan bagi peserta didik yang nantinya tidak akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan dibentuk menjadi lulusan siap kerja. Tentunya dalam kegiatan ini pihak sekolah menyediakan segala aktivitas yang dibutuhkan, termasuk mendatangkan tutor yang sudah berpengalaman untuk memberikan pelatihan kepada peserta didik. Di akhir semester, peserta didik akan mengikuti serangkaian ujian
untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkan, dan bukti kelulusannya akan ditunjukkan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak resmi yang bekerja sama dengan sekolah. Sertifikat ini nantinya dapat berguna untuk melamar pekerjaan karena telah dikeluarkan ditandatangani langsung oleh instansi resmi. Kegiatan double track yang ada di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso adalah yang pertama double track kecantikan yang bergerak di bidang fashion dan make up. Biasanya diikuti oleh para peserta didik wanita. Untuk yang kedua adalah double track pastry and bakery yang bergerak di bidang kerotian. Biasanya diikuti oleh peserta didik yang memiliki hobi memasak. Untuk yang terakhir adalah broadcasting yang bergerak di bidang perfilman dan pertelevisian. Untuk selanjutnya adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang saya dapatkan dari SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso, yang pertama ada silabus, yang kedua RTP, yang ketiga program tahunan, program semester, dan program efektif. Berikut saya tunjukkan untuk silabus, RTP, dan juga serta promes dan pekan efektif. Yang pertama ada silabus untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 10 MIPA. Berikut adalah silabusnya dengan materi pokok, fungsi eksponensial, dan logaritma. Untuk RTP juga untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 10, materi pokok eksponensial dan logaritma, alokasi waktu 32 jam pelajaran. Karena pembelajaran di tahun ini adalah pembelajaran daring, maka guru menggunakan aplikasi Google Classroom. Kemudian, guru juga mengirimkan modul, PPT, dan video yang berkaitan dengan materi fungsi eksponensial dan logaritma. Selanjutnya terdapat program tahunan. Di sini program tahunan terbagi menjadi dua, yaitu semester ganjil dan semester genap. Kemudian ada pekan efektif. Di sini telah tertera bahwa banyak pekan yang tidak efektif, seperti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, PTS, PAS, lalu libur akhir semester, dan juga banyaknya pekan efektif itu juga sudah terakumulasi, yakni 18 pekan. Kemudian terdapat distribusi waktu jam efektif. Seperti ini. Untuk program semester juga telah dirancang seperti ini. Lalu terdapat penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso, di mana KKM-nya yaitu 75, dengan guru pengajar Ibu Roratri Suryaningsi SPD. Kemudian, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yakni terkait dengan media pembelajaran dan alat peraga di SMA Negeri 1 Tenggarang. Seperti yang telah dipaparkan di RTP, ada beberapa media yang digunakan dalam pembelajaran matematika, yaitu laptop, handphone, LKPD atau lembar kerja peserta didik, modul, PowerPoint, dan internet. Mengingat di tahun ajaran 2021-2022 ini masih dalam kondisi pandemi, maka guru memfasilitasi salah satu fitur belajar bernama Google Classroom yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Di dalam Google Classroom, guru tersebut dapat memantau aktivitas peserta didik mulai dari pemberian materi hingga pengumpulan tugas. Selain itu, pada materi tertentu yang membutuhkan alat peraga, seperti bab dimensi 3, guru tetap berusaha menampilkan alat peraga, walaupun dalam pembelajaran daring, yaitu dengan menampilkan video animasi dengan bantuan aplikasi GeoGebra, sehingga peserta didik masih tetap dapat mempelajari unsur-unsur pada bangun ruang seperti diagonal ruang, diagonal bidang, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 1 Tenggarang adalah penilaian yang dilakukan setiap selesai tatap muka,
seperti pemberian tugas ataupun kuis online. Dan tidak lupa juga untuk penilaian umum diadakan evaluasi seperti ulangan harian, UTS, UAS, semua hal tersebut diakumulasikan untuk menentukan nilai akhir siswa yang nantinya dimasukkan ke dalam raport. Untuk yang terakhir adalah pengalaman dan persiapan saat pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar terhadap proses pembelajaran di Indonesia, tidak terkecuali di SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso. Sekolah sangat berusaha keras untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring, karena tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga pendidik dan peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran daring seperti ini. Perlu proses dan usaha keras agar proses pembelajaran di SMA Negeri Tenggarang ini tetap berjalan. Di awal pandemi, pihak sekolah merasa kesulitan untuk mengadakan proses pembelajaran karena berbagai aspek. Di antaranya, tidak semua peserta didik berasal dari keluarga yang mampu, sehingga mereka tidak memiliki sarana yang memadai seperti laptop, Wi-Fi, dan perangkat lainnya. Tidak hanya peserta didik saja, namun guru juga memiliki eh, memiliki hal yang sama, memiliki kendala yang sama, yaitu tidak memiliki sarana dan prasarana. Selain itu, bagi guru yang sudah berusia lanjut, pasti merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan adanya teknologi, sehingga guru hanya terkadang memberikan tugas melalui grup chat WhatsApp saja. Hal ini menyebabkan proses belajar berjalan kurang maksimal. Seiring berjalannya waktu, pihak sekolah mulai menyediakan perangkat yang memadai, diperuntukkan untuk guru yang mengadakan pembelajaran daring, yaitu berupa lab komputer dan jaringan internet yang memadai. Sehingga perlahan demi perlahan, proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Namun hal tersebut belum berjalan 100%. Ketika mulai ada kelonggaran dari pemerintah untuk mengadakan sekolah tatap muka, SMA Negeri 1 Tenggarang juga mencoba melakukan kebijakan tersebut, yaitu sekolah tatap muka yang hanya memperbolehkan siswa datang ke sekolah berjumlah 8 sampai 10 orang per kelas atau 12% dari kapasitas sebelumnya. Kemudian bertahap menjadi 50% dengan jadwal yang telah ditentukan tiap minggunya. Namun untuk siswa yang tidak dapat melaksanakan sekolah tatap muka, masih tetap dapat mengikuti proses pembelajaran daring melalui video conference Zoom, grup chat WhatsApp, jaringan Google Classroom, dan juga fitur-fitur belajar lainnya. Hingga saat ini, SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso masih melakukan proses pembelajaran secara hybrid, yaitu sebagian daring dan sebagian luring. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hasil observasi kegiatan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.